Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kawan pajak di Tax Live episode ke-125. Kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak semua dalam kondisi sehat ya. Mudah-mudahan kawan pajak yang sedang sibuk dengan apapun aktivitasnya selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Tax Live episode ke-125 hari ini disiarkan langsung dari lantai 16 Gedung Mar'i Muhammad, kantor pusat DJP bersama saya Rifat Hairi. Saya mulai IG Live hari ini dengan pantun ya kawan pajak. Ada Mbak Rere suka salak, salaknya manis dari Surabaya. Selamat sore kawan pajak, yuk kita ramein live-nya. Kawan pajak, episode kali ini tentunya saya tidak sendirian loh, karena bersama saya sudah hadir narasumber yang siap berdiskusi bareng hingga setengah jam ke depan. Narasumber kita hari ini adalah Mas Dwi Langgeng Santoso yang sehari-hari bertugas sebagai penyuluh pajak di Direktorat P2 Humas Kantor Pusat DJP. Selamat sore Mas Langgeng. Baik, selamat sore Mbak Riri. Bagaimana kabarnya Mas? Silakan menyapa kawan pajak dahulu. Alhamdulillah kabar baik. Selamat sore kawan pajak semuanya. Selamat bergabung di Tax Live pada sore hari ini, Kamis 22 Februari 2024. Jadi Mbak Rini juga sehat nih kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, bagaimana Mbak Rini cuaca di Jakarta pada hari ini ya? Kayaknya masih panas ini ya? Baik. Panas. Baik, kalau kita lihat benar banget Mbak Rini ya, masih panas di luar. Tapi semoga walaupun katakan cuaca sedang panas, tapi nanti pikiran tetap dingin gitu ya. Pikiran tetap dingin, adem, sehingga nanti kita bisa menyampaikan materi dengan jelas dan kawan pajak nanti juga bisa menerimanya dengan baik seperti boleh itu. Dong Mas, kita sapa nih kawan pajak. Boleh banget dong. Baik, sebelum kita mulai nanti Mbak Riri gitu ya, kita coba menyapa-nyapa kawan pajak yang sudah bergabung di kesempatan pada sore hari ini. Kalau kita lihat ada sudah sekitar 189 itu ya Mbak Riri ya, 190 peserta yang sudah hadir. Monggo boleh banget kawan pajak jika berkenan untuk menyebutkan nama dan asalnya gitu ya, Mbak Riri ya. Mungkin saya cari lagi. Okay. Orang Makassar mana nih? Nah, mana orang Makassar? Oke, Mbak Riri orang Makassar namanya? Suami. Oh, suami orang Apa Makassar. Apa kareba Mas? Baji. Ya, baik. Monggo kawan pajak untuk menyapa kami semua, kami persilahkan, ataupun misalnya nanti juga kawan pajak ingin mungkin menyapa ataupun menyampaikan informasi ini kepada para tetangga, para teman untuk menginformasikan Tax Live pada sore hari ini, kami juga sangat berterima kasih. Semoga nanti lebih banyak lagi peserta yang bergabung itu ya Mbak Riri ya. Amin. Baik, monggo langsung Mbak. Jadi pada sore ini kita mau ngobrolin apa Mas Langgeng? Apa ada peraturan terbaru yang terbit? Atau ada informasi apa nih yang harus diketahui oleh kawan pajak Mas? Baik Mbak Riri, seperti halnya mungkin saya yakin kawan pajak sudah pada mengetahui itu ya terkait materi apa yang akan kami sampaikan. Soalnya kan sudah ada video teaser yang kita bagikan ya di IG gitu ya. Jadi pada kesempatan sore ini nanti kita masih akan membahas terkait dengan aplikasi eBupot 2126 ya. Walaupun dalam beberapa episode sudah kita bahas gitu ya, harapannya nanti kawan pajak tidak bosan, ya Mbak Didi gitu ya, terkait eBupot ini. Bener banget Mas Langgeng, semoga kawan pajak tidak bosan ya, karena dalam Tax Live ini sudah beberapa kali atau mungkin kita sering bahas terkait PPh 21 ataupun SPT 2126 web. Amin. Memangnya kali ini ada hal baru apa yang ingin disampaikan Mas kepada kawan pajak semua? Nah baik Mbak Didi dan kawan pajak, seperti kita ketahui bahwa tanggal 16 kemarin, 16 Februari itu ya Mbak Riri ya, bahwa DJP sudah merilis aplikasi eBupot 2126 yang versi terbarunya, yaitu versi yang 1.2. Jadi itu adalah versi terbaru saat ini untuk aplikasi eBupot 2126. Tentunya versi yang 1.2 ini adalah menyempurnakan versi-versi sebelumnya. Karena memang Mbak Riri pada prinsipnya aplikasi eBupot 2126 ini kan terus dikembangkan oleh tim pengembang, oleh tim IT. Sehingga nanti juga tidak menutup kemungkinan dalam beberapa kesempatan ke depan nanti akan ada berikutnya update-update yang lebih baru lagi. Karena penyempurnaan itu penting ya Mas? Iya benar banget Mbak Riri. Terus apa nih yang baru dalam eBupot 2126 versi 12 ini Mas? Nah baik, kalau kita lihat dalam eBupot yang sekarang, yang versi 1.2 ini
maka setidaknya ada 5 pembaruan Mbak, ataupun 5 updating itu ya yang dilakukan oleh DJP. Pertama adalah bahwa terdapat penambahan akumulasi penghasilan pada bukti potong yang final Mbak. Biasanya ini kan atas pesangon ataupun yang tadi pensiun yang dibayar sekaligus, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa generate bukti potong tahunan 1721, ini tahunan 1721. Yang ketiga adalah bahwa bisa untuk mendownload semua bukti potong pada user perekam. Yang keempat, bisa juga untuk mengenerate billing dan untuk sekaligus merekam bukti setoran pada user perekam. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima adalah bahwa daftar bukti potong itu nanti hanya menampilkan status bukti potong yang masih aktif, gitu Mbak. Boleh nggak nih Mas Langgeng kita bahas satu persatu agar kawan pajak lebih paham. Yang pertama nih updatean terkait penambahan akumulasi penghasilan pada bukti potong final pesangon. Itu seperti apa Mas? Nah baik kawan pajak Mbak Riri, coba saya mulai dari yang pertama. Updating yang pertama tadi adalah membahas ataupun mengatur terkait bahwa terdapatnya penambahan akumulasi penghasilan pada bukti potong yang final. Jadi sebelum kita masuk ke bukti potong final Bapak Ibu atau kawan pajak, kita harus paham dulu konsepnya terkait yang terutang final. Jadi kita nanti akan mengacu ke PMK nomor 16 tahun 2010. Jadi dalam ketentuannya bahwa PMK nomor 16 kemarin melalui PMK 168 kan tidak dicabut. Artinya statusnya masih berlaku. Nah, dalam pengaturannya bahwa kawan pajak bahwa atas penghasilan gitu ya yang diterima tadi oleh atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua ataupun jaminan hari tua itu nanti kan terutang final, gitu ya. Tapi dengan syarat bahwa tadi diberikannya nanti dalam konteks yang dibayarkan sekaligus. Nah, sekaligus ini maksudnya bukan sekaligus artinya langsung ketika diterima nanti langsung dipotong final dalam artian bahwa nanti pasti terpotong, tapi tidak, konteksnya bahwa itu nanti adalah merupakan tadi sekaligus tadi juga bisa ada rentang waktu, Mbak. Jadi rentang waktunya ketika masih dalam rentang waktu 2 tahun, maka itu masih bisa dikategorikan sebagai pembayaran yang sekaligus. Jadi tetap dipotong final. Implikasinya, misalnya contohnya gini misalnya, ada pemberi kerja, katakan dia membayarkan uang pesangon, katakan di bulan ini, gitu ya. Berarti nanti kan sudah dipotong final, gitu ya. Kemudian katakan nanti entah di bulan berikutnya atau mungkin di 3 bulan berikutnya membayar lagi tadi uang pesangon tadi, gitu ya. Berarti nanti di pembayaran yang kedua nanti maka nanti menganut prinsip yang akumulasi tadi, seperti itu. Nah, dari sisi aplikasi bahwa untuk menginput tadi kawan pajak, maka nanti ketika menginput key-in nanti, maka nanti akan ada pilihan nih. Apakah sifat penghasilannya tadi merupakan akumulasi atau tidak. Gitu Mbak Riri. Gimana dengan update yang kedua nih Mas? Generate Bupot tahun 1721A1. Nah, ini yang kedua ini menurut saya Mbak Riri adalah salah satu yang paling menarik dan yang paling ditunggu oleh kawan pajak. Karena memang sebelum 16 Februari dalam aplikasi e-Bupot itu belum bisa atau belum diakomodir untuk membuat bukti potong tahunan. Itu ya, artinya yang 1721A1. Padahal dalam praktiknya ada keharusan para pemberi kerja untuk memberikan bukti potong 1721. Misalnya katakan ada pegawai yang pindah, mutasi gitu ya, resign gitu ya, ataupun pensiun, kan tetap harus diberikan bukti potong 1721A1. Nah, melalui versi 1.2 ini maka sudah diakomodir pembuatan bukti potong 1721A1. Nah, sebelum kita nanti membahas Mbak Riri bagaimana pembuatan bukti potong itu sendiri, maka saya akan mencoba merefresh Bapak Ibu ya, kawan pajak terkait konsep dari 1721A1 itu sendiri. Prinsipnya bahwa namanya 1721A1 adalah peruntukannya untuk pegawai tetap atau pensiunan tadi yang menerima penghasilan secara berkala. Berikutnya bahwa umumnya bukti potong tadi 1721A1 tadi dibuat di akhir tahun atau di Desember. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa dibuat di akhir masa pajak. Ya tadi contohnya misalnya nih, tengah tahun katakan ada pegawai yang resign, ada mutasi,
dan lain sebagainya. Berarti tetap di tengah tahun tadi harus dibuat bukti potong 1721A1-nya. Terus berikutnya, waktu pemberian bukti potong 1721A1 bahwa diatur dalam Per 02 adalah diberikan paling lama 1 bulan setelah masa pajak berakhir. Katakan di akhir Februari ada pegawai yang katakan resign, ya berarti nanti pegawai tadi Maret harus menerima bukti potong 1721A1 tadi di akhir Maret. Oh, baik gitu, Mas Mbak. Langgeng. Nih, bagaimana dengan pembuatan bukti potongannya, Mas? Nah, terkait pembuatannya sekarang Mbak Didi gitu ya, bahwa aplikasi sudah menyediakan. Artinya bahwa pembuatan bukti potong ini wajib melalui aplikasi eBupot 2126. Nah, untuk metodenya tentunya masih ataupun bisa diakomodir dengan 2 cara, 2 mekanisme. Bisa melalui key-in, artinya nginput sendiri itu yang input dalam webnya, atau yang kedua juga diakomodir yang namanya melalui menu impor. Seperti itu. Nah, supaya kita ataupun kawan pajak bisa lebih mungkin memahami bagaimana pembuatannya di aplikasi, mungkin saya akan ada sedikit ilustrasi tuh Mbak Diri ya, terkait case. Misalnya gini, katakan ada pegawai di mana penghasilannya dalam sebulan katakan 10 juta rupiah, gitu ya, 10 juta rupiah per bulan. Kemudian dari sisi katakan perkawinan atau PTKP, katakan beliau belum menikah, seperti itu. Terus kemudian ternyata tidak ada iuran pensiun yang dibayar gitu, oleh pegawai tadi. Nah, berarti dalam terus berikutnya di bulan kedua ternyata pegawai tadi katakan resign. Nah, bagaimana alur pemotongan pajaknya atau mekanismenya? Tentunya untuk bulan Januari kan menggunakan yang namanya rumus TER bulanan. Ya, kita lihat rumus TER tadi, PTKP TK0 berarti masuk TER A, penghasilan 10 juta akan terutang PPh dengan tarif 2%. Oleh karena itu PPh-nya adalah Rp200.000. Nah, setelah sudah ternyata tadi di bulan 2 tadi katakan dia resign. Berarti harus dibuatkan bukti potongnya. Nah, setelah sudah kan pajak berarti nanti harus membuat bukti potong dalam aplikasi eBupot tadi. Pilih yang pembuatan bukti potong tahunan 1721A1. Berikutnya input identitas dan sebagainya kan itu ya. Terus berikutnya tahapan pertama ketika menginput nanti kita menentukan dulu berapa penghasilan bruto yang diterima. Dan nanti kita input 10 juta rupiah. Karena yang diterima di Februari tadi adalah 10 juta rupiah. Baru selanjutnya kita nanti menginput penghasilan bruto yang sesuai dengan format 1721A1. Misalnya, pertama adalah katakan nanti terkait tadi gaji. Berarti nanti kita input 20 juta rupiah, gitu ya? Iya, betul. Januari 10 juta, Februari 10 juta. Jadi ketemu 20 juta rupiah. Anggap saja tidak ada penghasilan lainnya itu ya. Berarti penghasilan brutonya total tadi adalah 20 juta rupiah. Berikutnya kita kurangkan pengurang-pengurang yang bisa. Tadi yang pasti adalah biaya jabatan gitu ya. Sebesar 5%. Jadi seperti itu. Nanti 5% dari 20 juta adalah 1 juta rupiah. Terus tadi iuran pensiun karena tidak ada berarti kan 0 itu Mbak Diri ya. Setelah sudah kita kurangi saja berarti 20 juta dikurangi dengan 1 juta. Ketemu 19 juta rupiah. Itu adalah penghasilan netonya. Setelah sudah itu ya tentunya dikurangi dengan PTKP. Tadi belum menikah berapa PTKP Mbak Diri? 54 ya Mas? Nah benar banget. Kurangi 54 juta rupiah karena tadi statusnya adalah belum menikah dan tidak ada tanggungan lainnya seperti itu. Jadi ketemu masih 0 itu ya, ternyata kan lebih besar PTKP daripada penghasilan. Oleh karena itu PPh totalnya adalah 0. Baru nanti kemudian kawan pajak nanti menginput di nomor 22. Yang dimasukkan adalah bahwa nanti memasukkan PPh pasal 21 atau pasal 26 yang sudah dipotong. Jadi diinput tadi yang Januari tadi sebesar Rp200.000. Nah, setelah sudah maka nanti di kolom 23 maka nanti akan muncul nih statusnya tadi apakah kurang bayar atau lebih bayar. Jadi nanti kan PPh total tadi dikatakan 0 dikurangi yang sudah dipotong tadi sebesar 200.000 maka nanti akan minus di nomor 23. Minus 200 nah, ya minus Mas. Rp200.000. Ini adalah bukti potong yang sudah jadi tadi. Konsepnya seperti ini. Atas tadi
contoh katakan pegawai tadi yang resign di bulan Februari, gitu Mbak Riri. Oke. Jadi ini ada kelebihan potong sebesar 200.000. Hal ini harus dimunculkan kelebihan bayarnya pada SPT pemberi kerja, betul nggak Mas Langgeng? Nah, benar banget Mbak. Tentunya hal ini sebenarnya kan sudah diatur tuh ya, baik dalam PMK 168 maupun diatur dalam Per 02 2024. Jadi prinsipnya nanti bahwa ketika ada lebih potong tadi dikatakan itu ya, bahwa nanti hak yang uang 200.000 tadi itu adalah hak dari penerima penghasilan, gitu ya. Jadi nanti pemberi kerja atau perusahaan wajib memberikan 200.000 tadi, yang seperti itu. Itu dari sisi pemberi kerja ataupun uangnya tadi 200.000. Sedangkan dalam administrasi 200.000 tadi dari sisi pelaporan SPT, nanti kan tetap harus dilaporkan dalam SPT masanya, supaya nanti munculnya tadi yang 200.000 tadi, seperti yang lebih bayar tadi, kan seperti itu. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Tentunya nanti pasti dimunculkan dalam SPT masa 2126-nya. Nah, sebelum kita masuk ke caranya Mbak Riri, kita ataupun saya, kawan pajak akan mencoba dulu kita merefresh dulu ya. Seperti apa sih sebenarnya SPT 1721 yang sekarang ini tuh ya, yang berdasarkan Per 02. Bahwa namanya SPT 21 atau 26 masa ini Bapak Ibu atau kawan pajak, maka terdiri dari formulir induk dan lampiran. Lampirannya nanti ada 8. Lampiran pertama berisi apa? Berisi daftar bukti pemotongan pegawai tetap ataupun pensiunan. Yang kedua, lampiran 2 ya, daftar bukti potong pemotongan ya, yang tidak final atau yang terutama pasal 26. Sedangkan lampiran 3 berisi daftar bukti pemotongan yang sifatnya final. Sedangkan yang lampiran 4 itu nanti berisi SSP ataupun PBK. Lampiran 5 berisi biaya. Lampiran 6 adalah bukti potong tidak final atau pasal 26. Lampiran 7 adalah bukti potong final. Dan lampiran ke-8 nanti adalah bukti potong yang bulanan. Jadi setelah sudah tadi katakan Mbak Riri tadi ya, buat 1721A 1 tadi itu ya, maka nanti datanya tadi kawan pajak nanti akan masuk ke lampiran yang 1 tadi. Karena konsepnya adalah lampiran 1 tadi adalah berisi daftar bukti pemotongan pegawai tetap ataupun pensiunan. Jadi nanti muncul nih siapa penerima tadi, nomor bukti potongnya berapa penghasilan brutonya kan itu ya, termasuk tadi berapa PPh yang terutang. Nanti PPh nanti akan minus di situ nanti ketahuan Mbak Riri. Ya. Setelah sudah di lampiran 1, tentunya nanti akan masuk ke formulir induknya itu ya. Sama nanti di P yang angka 1 tadi muncul nih pegawai tetap, katakan tadi berapa penerima penghasilannya, katakan 1. Penghasilannya katakan 10 juta gitu ya. Kemudian PPh-nya tadi adalah nanti minus 200.000. Setelah sudah katakan tidak ada penghasilan lain Bapak Ibu, tidak ada penghasilan lain, maka nanti di kolom 11 yang di formulir SPT, maka nanti akan minus 200.000 rupiah. Nah, selanjutnya nanti tinggal kita ikuti yang bawahnya tadi untuk penghitungan LB-nya, apakah ada PPh yang ditanggung pemerintah, apakah ada kompensasi dari masa sebelum dan sebagainya, sehingga nanti katakan nggak ada, maka nanti akan bisa menjadi lebih bayar di SPT-nya, sehingga nanti ada pilihan di kompensasi ke masa pajak berikutnya. Otomatis statusnya SPT-nya menjadi lebih bayar. Gitu Mbak Riri. Berarti ini memudahkan banget ya Mas untuk kawan pajak yang memiliki kasus yang seperti disampaikan oleh Mas Langgeng. Untuk yang updatean selanjutnya terkait download all bukti potong pada user perekam, ini gimana Mas? Nah baik, pada prinsipnya Mbak Riri, yang namanya bukti potong kan bisa untuk di download. Nanti nggak mungkin kita merekam tapi nggak bisa kita download. Betul. Kan nggak mungkin. Nah, dulu kan pajak sebelum yang versi 1.2 ini bahwa bukti potong itu bisa di download sebenarnya, jadi sudah bisa, tetapi satu persatu tuh Mbak, artinya klik bukti potong yang bersangkutan, oh ini baru nanti kita download, klik lagi baru kita download. Nah sekarang tidak, sekarang bahwa yang namanya perekam itu nanti bisa mendownload semua bukti potong. Artinya dari satu klik saja, klik download, maka nanti otomatis ke download semua bukti potong. Nanti dalam bentuk zip ataupun RAR seperti itu hasilnya. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa cetakan bukti potong yang di-download bukan semua bukti potong yang terekam dalam aplikasi. Tetapi cetakannya nanti adalah hanya bukti potong yang direkam oleh si perekam itu sendiri.
Jangan lupa bahwa dalam konsep e-bupot ini kan sangat dimungkinkan akan ada beberapa perekam gitu ya. Misalnya katakan si yang induk katakan ataupun si akun utamanya itu Mbak Riri gitu ya, katakan yang bagian teksnya dia punya akun sendiri nih untuk merekam nih yang atas pemotongannya, tapi kemudian ada bagian katakan HRD dia diberikan akun sendiri kan ya, akun sendiri untuk merekam, atau bagian lain diberikan akun sendiri untuk merekam. Nah maka andai saja katakan HRD saja, HRD itu ya, HRD merekam, sudah merekam, baru nanti saya download nih, mendownload, maka nanti yang ke download total tadi hanyalah bukti potong yang terekam oleh HRD tadi. Jadi contohnya misalnya gini, total semua bukti potong katakan 300, yang utama 100, terus perekam A 100, HRD tadi katakan 100. Ketika HRD tadi langsung klik download tadi, maka yang ke download tadi atau yang kecetak tadi hanya bukti potong yang direkam oleh HRD tadi. Jadi aman ya Mas? Iya aman. Nah ini sekaligus tadi bahwa dengan konsep ini nanti maka tadi yang isu konfidensial yang selama ini rame itu akan teratasi itu. Artinya bahwa penghasilan yang memang hanya bisa diketahui dalam konteks tertentu oleh katakan bagian tertentu, ya maka nanti bagian lain tidak bisa untuk melihatnya itu Pak. Jadi kalau konteksnya katakan penghasilan hanya bisa diketahui oleh HRD itu ya, berarti nanti HRD nanti tambahkan sebagai user perekam itu ya, baru nanti bukti potong tadi hanya bisa diakses ataupun dilihat oleh HRD tadi, tidak bisa perekam lain untuk melihatnya. Baik Mas, ini untuk updatean yang keempat terkait generate billing dan merekam setoran pada user perekam, ini gimana Mas? Nah prinsipnya mungkin hampir sama ini Mbak ya, bahwa namanya billing tadi kan, namanya di aplikasi tadi kan bahwa kan si perekam tadi kan menginput bukti potong. Tentunya atas bukti potong tadi kan ketahuan nih berapa jumlah bukti potong, berapa penghasilannya, termasuk berapa PPh yang terutang atas perekaman bukti potong tadi. Katakan gini, katakan dari total PPh gitu ya, katakan ada 10 juta. Sedangkan yang atas induknya katakan tadi 3 juta, terus katakan dari yang tempat A tadi katakan 3 juta, sedangkan yang dari HRD tadi katakan kan terutang 4 juta, kan itu ya. Berarti nanti ya tadi sama, HRD tadi bisa untuk membuat atau merekam tadi, membuat billing tadi yang atas 4 juta tadi. Karena kan yang muncul kan 4 juta itu Mbak Diri ya, jadi membuat billing senilai 4 juta, kemudian nanti juga bisa membayarkan senilai 4 juta, baru nanti menginput bukti setornya tadi yang senilai 4 juta rupiah. Seperti itu Mbak. Oke, nah update yang terakhir nih Mas, daftar bukti potong hanya menampilkan status bupot yang masih aktif, bisa tolong jelaskan nggak Mas? Nah ini menarik Mbak Riri, menariknya bahwa kalau kita perhatikan dulu sebelum adanya yang versi 1.2 ini, bahwa dalam aplikasi bukti potong ataupun aplikasi e-bupot kawan pajak semuanya, maka dalam daftar bukti potong itu nanti berisi semua bukti potong yang sudah direkam semuanya, baik yang statusnya katakan belum posting, baik yang statusnya katakan sudah posting, baik yang dihapus ataupun mungkin yang batal. Jadi dulu itu semua muncul itu Mbak. Nah itu biasanya membuat kawan pajak atau wajib pajak bingung. Biasanya kan menganggap, loh saya kan sudah hapus nih bukti potong ini itu ya, loh kenapa kok masih muncul lagi itu ya di layar itu ya. Nah itu biasanya membuat kawan pajak bingung. Sebenarnya padahal Mbak Didi ya, statusnya itu sebenarnya walaupun awal ini ya, walaupun katakan masih muncul sekalipun, tapi dalam status tadi kan ketahuan sebenarnya apakah dia sudah posting, belum posting, ataupun batal. Tetapi memang kadang wajib pajak mungkin apa kurang teliti itu ya, ataupun loh kok masih muncul, padahal kalau dilihat detail sebenarnya ketahuan, oh statusnya ini walaupun muncul tetap sudah batal atau tetap sudah terhapus seperti itu. Tapi memang mungkin kurang efektif. Oleh karena itu ya tadi bahwa supaya lebih efektif itu ya, maka ya tadi ketika ada bukti potong yang memang sudah terhapus ataupun batal, ya maka nanti tidak muncul lagi dalam list bukti potong yang ada di aplikasi. Nah itu lebih mempermudah lagi kawan pajak. Oh berarti hanya ini loh bukti potong yang sudah saya rekam dan saya akui kan itu Mbak Diri ya. Ini mempermudah wajib pajak juga sebenarnya. Baik, terima kasih Mas Langgeng. Wah, sudah semakin utuh ya kawan pajak pemahaman kita tentang e-bupot 2126 versi 12 ini. Nah, kawan pajak, sekarang mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kawan pajak sampaikan langsung di kolom komentar.
Tanya jawab ini akan kami bagi dua ya kawan pajak. Pertama, menjawab pertanyaan di episode sebelumnya yang belum sempat terjawab dan kami rasa pertanyaan penting untuk dibahas pada sore hari ini. Dan yang kedua, menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat pada IG Live sore ini. Oke, siap. Oke, pertanyaan pertama nih Mas, dari episode sebelumnya. Mengapa susah banget untuk impor buti potong ya, berproses terus statusnya? Silakan jawab Mas. Nah, baik Mbak Riri dan Kak Pajak, dalam episode minggu lalu di IG Live yang episode 124 lumayan banyak kawan pajak yang bertanya terkait bahwa mereka sudah melakukan impor bukti potong tetapi statusnya masih menunggu atau masih proses terus. Mereka bingung nih apa yang perlu mereka lakukan. Apakah sabar menunggu gitu ya, atau mungkin harus mengimpor bukti potong lagi dari impor ulang? Jawabannya Bapak Ibu atau kawan pajak, ketika Bapak Ibu atau kawan pajak katakan mengimpor bukti potong gitu ya, pastikan nanti Bapak Ibu menunggu bagaimana status impor tadi. Apakah statusnya berhasil atau ditolak atau reject? Pastikan itu dulu. Jadi kuncinya tentunya sabar dulu, sabar sampai nanti akan ada pemberitahuan statusnya. Jangan sampai bahwa misalnya gini, katakan kawan pajak sudah mengimpor nih, katakan bukti potong 50 nih, 50 impor nih, kemudian statusnya masih proses. Kemudian setelah ditunggu katakan 1-2 jam, loh kok masih proses terus itu, akhirnya nggak sabar. Kemudian ya tadi, wajib pajak tadi, kawan pajak tadi mengimpor ulang Mbak, atas file yang sama gitu ya. Nah kemudian katakan setengah jam berikutnya ternyata bukti potong tadi dua-duanya berhasil ke upload, berhasil semuanya, nggak ada reject gitu ya. Maka ketika berhasil nanti dalam bukti potong yang kerekam tadi ataupun yang muncul nanti, maka munculnya bukan lagi 50 Mbak, tapi double 100 seperti itu. Jadi untuk menghindari double tadi Bapak Ibu kawan pajak, maka pastikan ketika teman pajak kawan pajak merekam bukti potong melalui impor, maka pastikan dulu statusnya tadi. Tunggu dulu apakah berhasil atau gagal. Jika berhasil, alhamdulillah itu ya. Jika gagal, berarti nanti mengimpor ulang. Tentunya jika gagal kan akan ada list apa yang gagal itu ya di daftar kali kanan itu ya. Oh listnya ini, oh karena misalnya bermasalah di baris ini, oh ada yang salah di baris ini, nanti bisa dibetulkan, baru nanti diimpor ulang lagi. Jadi intinya kawan pajak bersabar dulu. Nah benar banget, harus sabar intinya. Seperti itu. Pertanyaan kedua Mas, tarif menggunakan NIK yang masih normal tidak ada kenaikan, gimana Mas? Nah ini juga yang menarik menurut kami itu ya, menurut saya itu Mbak Riri ya, bahwa ketika kita bicara bahwa ketika penggunaan e-bupot itu ya, terus nanti kita menginput NIK gitu ya, ternyata berhasil, maka tarifnya itu tidak ada kenaikan. Nah, hal yang harus kita pahami kawan pajak bahwa pada tanggal 13 Februari kemarin DJP menerbitkan gitu ya, pengumuman dengan nomor Peng 6 garing PJ.09/2024. Jadi ada pengumuman dengan nomor tadi ya, Peng 6 lah sebenarnya kita menyebutnya ya, Peng 6 tahun 2024. Intinya atau isinya yang diumumkan itu Mbak Ridi gitu ya, bahwa yang namanya NPWP sebagai administrasi perpajakan, maka katakan kita bicara bahwa untuk kategori orang pribadi penduduk itu ya Mbak Ridi gitu ya, maka NPWP yang bisa digunakan itu nanti adalah format 15 digit gitu ya, atau format NIK. Jadi bisa NIK, bisa NPWP. Nah, benar banget, yang lama. Tetapi untuk format NIK juga ada keterangannya, ada penjelasannya, bahwa NIK tersebut pada prinsipnya harus merupakan NIK yang sudah diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, artinya sudah masuk milik data di Dukcapil. Berikutnya bahwa NIK tadi sudah terintegrasi dengan sistem administrasi DJP, seperti itu. Jadi andai kata tadi, katakan ketika ada pemberi kerja menginput bukti potong dengan identitas NIK, nomor NIK itu ya, terus kemudian nanti katakan valid gitu ya, dan sudah terintegrasi dengan sistem DJP,
berarti nanti tidak akan ada lagi kenaikan tarif. Artinya tarifnya normal, Mbak Riri. Jadi seperti itu. Tetapi juga kami ingatkan bahwa tadi dalam aplikasi e-Bupot, kawan pajak, bahwa aplikasi e-Bupot pada prinsipnya hanya menerima, kalau kita bicara penduduk tadi ya, orang berpenduduk hanya menerima 2 identitas saja yang bisa dimasukkan, yaitu NPWP dan NIK. Nah, untuk NIK ini kawan pajak nanti ada juga semacam validasi. Jadi misalnya gini, katakan ada pemberi kerja, katakan ingin memotong penghasilan pajak seseorang. Terus orang tadi katakan memberikan NIK-nya. Jadi nanti ketika membuat bukti potong, nanti input dulu katakan tahun pajak, masa pajak, dan terusnya nanti kan berikutnya kan kita menentukan ataupun tadi menginput NIK-nya. Jadi nanti untuk validasi nanti bahwa ada 2 hal yang harus sama yang diinput. Pertama adalah nomor NIK itu sendiri, dan yang kedua adalah nama, Mbak Riri. Nah, pastikan nama yang diinput nanti adalah nama yang sama persis dengan NIK. Jadi jangan beda nih, misalnya kayak Mbak Riri nih, katakan namanya, nama saya kan Rifat, F2 Mas. Rifat Khairi, ya. Katakan nicknya katakan X apa gitu ya. Kemudian katakan waktu nginput di nama tadi, katakan F-nya cuma 1, katakan cuma Rifat Khairi atau mungkin Rifat Khairi, nggak ada hanya dan sebagainya. Maka ketika validasi, maka nanti akan gagal gitu. Jadi mengapa gagal? Ya karena berbeda tadi antara nama Mbak Riri di KTP itu ya, atau yang sudah tersimpan di Dukcapil di basis data kami, dengan nama yang tertulis atau Mbak tulis di aplikasi. Nah, maka nggak sinkron. Oleh karena itu belum bisa valid. Jadi nanti masih ke reject. Baik, Mas Langgeng. Ini pertanyaan ketiga dari episode sebelumnya. E-Bupot yang untuk bendahara itu menggunakan apa, Mas Langgeng? Nah, baik kawan pajak, terkait untuk yang bendahara tentunya sudah ada ketentuan sendiri yang mengatur. Ada yang namanya Perdirjen nomor 17 tahun 2021. Jadi bendahara terkait proses pemungutan pajak dan nanti diadministrasikan dan didokumentasikan, nanti wajib menggunakan yang namanya aplikasi juga e-Bupot, jadi namanya, tapi e-Bupot instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah ini ada 2, Mbak Riri. Ada yang khusus untuk pasal 21, ya artinya atas semua pemotongan PP pasal 21 nanti menggunakan e-Bupot instansi pemerintah pasal 21. Sedangkan untuk yang lainnya, katakan motong pasal 4 ayat 2, 22 gitu ya, mungut 22, 23 termasuk PPN, maka nanti menggunakan aplikasi e-Bupot instansi pemerintah yang unifikasi. Seperti itu, Mbak. Oke. Boleh nih Mas, satu lagi pertanyaan dari kawan pajak di kolom komentar pada IG live sore ini. Pramita Agnes ya? Pramita, benar. Ya. Untuk staf resign pelaporan di e-Bupot 21 bagaimana caranya? Apakah sudah bisa? Baik, ini tadi sebenarnya kan nggak apa-apa ya, kita ulangi lagi Bapak Ibu ya, bahwa tadi prinsipnya ketika katakan ada pegawai yang resign, maka nanti kan tetap harus dilaporkan dalam e-Bupot yang terbaru ini gitu ya, e-Bupot yang 2126. Dulu memang belum ada menu untuk itu gitu Mbak Riri ya, tapi sekarang melalui versi yang 1.2 sudah ada menunya gitu ya. Jadi nanti pemberi kerja nanti bisa membuat 1721A1 nanti baik melalui key-in tadi yang langsung di web tadi di aplikasinya masing-masing, atau misalnya dikatakan jika pegawainya banyak nih, katakan yang resign kebetulan banyak katakan, nanti bisa menggunakan atau diakomodir dengan yang namanya menu impor tadi gitu Mbak. Oke, baik Mas. Baik kawan pajak, mudah-mudahan kawan pajak puas ya dengan penjelasan yang telah diberikan oleh Mas Langgeng. Nah, mengingat waktu yang terbatas, ada closing statement yang ingin disampaikan nggak Mas Langgeng? Baik, terima kasih Mbak Riri, terima kasih kawan pajak sebagai closing statement atau penutup. Nah, artinya kan bahwa sekarang ini kan namanya aplikasi e-Bupot 2126 ini kan sudah diperbarui gitu ya. Artinya ada update terbaru yaitu versi 1.2. Jadi kami mengharap kepada kawan pajak, misalnya tadi katakan ada pemotongan tadi pajak yang final tadi ya, atas pesangon ataupun pensiun tadi yang sekaligus, atau misalnya tadi katakan ada pegawai yang resign, pegawai yang mutasi ataupun yang pensiun, ya tolong untuk segera dibuatkan bukti
potongnya melalui aplikasi e-bupot ini, karena memang sekarang sudah bisa untuk diakomodir. Jangan sampai nanti telat, itu Mbak Riri ya, karena jangan lupa diatur bahwa ada loh kapan saya batas berlakunya, kapan harus membuat, harus menyetorkannya, memberikannya kepada penerima penghasilan itu ada. Jangan sampai nanti telat, seperti itu Mbak Riri. Baik, terima kasih Mas Langgeng. Tadi kan di awal ada pantun. Nah, sebelum penutupan saya juga mau ngasih pantun kepada kawan pajak. Sawah Bapak lagi dibajaknya di hari Jumat. Sampai bertemu lagi kawan pajak, semoga ilmu hari ini bermanfaat. Baiklah, terima kasih Mas Langgeng. Baik, sama-sama lengkap Mbak Riri. sudah materi yang ingin kita sampaikan di Teks Live sore ini. Terima kasih banyak juga kepada kawan pajak atas atensi yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dari kami. Jangan lupa ikuti Teks Live episode-episode berikutnya. Selain itu, rekaman Teks Live hari ini dan sebelumnya bisa kawan pajak saksikan kembali di IG Reels @Ditjenpajak.ri ya. Harapan kami melalui acara Teks Live kita bisa bersama-sama belajar dan menumbuhkan semangat untuk menjadi wajib pajak yang patuh, karena pajak kuat, APBN sehat. Saya Riri, saya Langgeng. kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.